panggillah dari keluarga kami anak-anak untuk menjadi frater, bruder, suster. Ya Bapak Ibu, setuju enggak? Nah, saya sudah minta para frater, para pastor, nanti kalau penyelidikan kanonik tanya berapa anak mau dibikin, apakah siap anaknya, bersedia enggak anaknya jadi pastor. Kalau enggak bersedia, enggak usah dinikahkan secara Katolik. Masa nyuruh pastornya nikah dengan suster supaya anak mereka jadi pastor suster. Yang terakhir Bapak Ibu saudara-saudari, saya juga mengajak umat sekalian untuk mendampingi mereka. Kita pikir bahwa para pastor kaum berjubah ini tidak memerlukan doa Anda. Nah, kami memerlukan doa dari Anda. Karena sebagai manusia juga para pastor, bruder, suster, frater itu bisa membuat kekeliruan. Mereka juga hidup dalam tulang dan daging. Mereka juga bisa susah. Mereka juga bisa menyerah. Mereka juga bisa capek dan sakit. Mereka juga bisa marah. Apalagi kalau umat diajak kerjasama, diajak baik menjadi baik, tidak mau. Kadangnya ibaratnya mukul mantul gitu, terserah umat. Kadang-kadang kita berpikir begitu juga. Tetapi kalau Anda berdoa untuk mereka supaya mereka kuat, supaya mereka terus rendah hati, supaya mereka terus melayani, supaya mereka terus rela berkunjung, Tuhan pasti mendengarkan. Sehingga apa? Sehingga para pastor itu tidak juga hilang. Tidak gampang jadi pastor. Saya berharap 6 orang ini bisa bertahan ke-6-6-nya sampai tamisan. Tetapi tahun pastoral adalah tahun ujian. Kerap kali berangkat 6 yang pulang boleh jadi hanya 3, boleh jadi hanya 2, boleh jadi tidak pulang 1 pun paling. Karena nyangkut semua. Nah, maka kita mohon umat mendoakan mereka. Sudah juga jumlahnya sedikit, tetapi sering juga hilang di tengah jalan karena mereka mungkin masih ragu. Semoga pelantikan para lektor apolit pada hari ini menggugah kita sekalian sekali lagi akan tanggung jawab setiap kita dalam melahirkan para petugas gereja, terutama para pelayan sakramen. Semoga Tuhan memberkati kita, memberkati keluarga-keluarga kita, memberkati kemampuan ini, sehingga kita sekalian dimanapun berada dapat menjadi saksi-saksi Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Kita lanjutkan dengan Saudara terima kasih telah mendengarkan dan mengamini dari Bapak Ibu. Mari kini kita ikuti upacara pelantikan rektor dan apolit yang didahului dengan selamat Bapak kepada para jamaah rektor. Pada para rektor dan apolit, persilakan berdiri di hadapan Bapak. Para saudara yang terkasih, Allah Bapa telah menyempurnakan penebusan kita dan menyatakan kepada kita misteri cintanya melalui Yesus Kristus Putranya yang menjadi manusia dan yang telah wafat dan bangkit pula untuk kita. Bila kalian menjadi lektor, kalian menjadi pewarta sabda Allah, dan kalian sesungguhnya mengambil bagian dalam tugas pewartaan secara resmi. Kalian akan mewartakan sabda Allah dalam perayaan itu. Ambillah di dalam gereja tempat yang tinggi supaya orang dapat mendengar dengan jelas dan melihat kalian. Dengan posisi badan yang demikian, digambarkanlah bahwa kalian harus sudah berada dalam taraf kesucian yang tinggi, sebagaimana kalian tunjukkan
Kalian akan mengajar anak-anak dan orang dewasa yang telah dibaptis dan para katekumi. Adalah tugasmu untuk memaklumkan kabar gembira keselamatan bagi semua orang, terutama dalam perayaan ibadat sabda tanpa imam dan sakramentali yang kalian terima. Berkat bantuan itu, semua orang akan dibimbing untuk mengenal, mencintai, melayani dan memuji Allah Bapa dan Yesus Putranya yang telah diutusnya bagi kita. Sebelum mewartakan sabda Allah kepada orang lain, kalian sendiri terlebih dahulu harus mendengarkan dan menghayati sabda Allah itu. Biarkanlah sabda Allah itu meresap dalam dirimu dan menjadi santapan bagi hidupmu siang dan malam. Kalian harus menampilkan karya penebusan Yesus Kristus dalam hidupmu sendiri di tengah umat. Semoga Allah demi rahmat-Nya memenuhi semua ini dalam diri kalian. Ini balik para kasih kita mengabarkan Tuhan. Frater Agustinus Agus. Frater Agustinus Agus, terimalah kitab suci ini, jadilah pembaca sabda Allah. Apabila kamu setia dan berdaya guna melakukan tugasnya, kamu akan digabungkan dengan mereka yang sejak semula menyelenggarakan sabda Allah dengan baik. Frater Albertus Besa. Frater Alfonsus Besa, terimalah kitab suci ini, jadilah pembaca sabda Allah. Apabila kamu setia dan berdaya guna melakukan tugasnya, kamu akan digabungkan dengan mereka yang sejak semula menyelenggarakan sabda Allah dengan baik. Frater Laurentius Heri. Frater Laurentius Heri, terimalah kitab suci ini, jadilah pembaca sabda Allah. Apabila kamu setia dan berdaya guna melakukan tugasmu, kamu akan digabungkan dengan mereka yang sejak semula menyelenggarakan sabda Allah dengan baik. Frater Romanus. Frater Romanus, terimalah kitab suci ini, jadilah pembaca sabda Allah. Apabila kamu setia dan berdaya guna melakukan tugasmu, kamu akan digabungkan dengan mereka yang sejak semula menyelenggarakan sabda Allah dengan baik. Frater Juventius Moses Kristanto. Frater Juventius, terimalah kitab suci ini, jadilah pembaca sabda Allah. Apabila kamu setia dan berdaya guna melakukan tugasmu, kamu akan digabungkan dengan mereka yang sejak semula menyelenggarakan sabda Allah dengan baik. Frater Julius Herian. Frater Julius Herian, terimalah kitab suci ini, jadilah pembaca sabda Allah. Apabila kamu setia dan berdaya guna melakukan tugasmu, kamu akan digabungkan dengan mereka yang sejak semula menyelenggarakan sabda Allah dengan baik. Mari kita mengucapkan Tuhan bersama sama. Allah Bapa sumber kehidupan dan pokok keselamatan kami, Engkau telah mengutus Yesus sebagai sabda-Mu yang hidup untuk memaklumkan misteri cinta-Mu kepada manusia. Dalam Dia pula Engkau mengutus Roh Kudus, Roh kekuatan dan kebenaran, untuk membimbing umat manusia yang percaya akan Dia dan sabdanya yang menyelamatkan. Maka pantaslah ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, pangkal segala keselamatan, hamba-hamba-Mu ini yang Kau pilih, yang telah menyatakan kesetiaan untuk dilantik menjadi lektor. Engkau curahkan rahmat-Mu ke atas mereka, agar mereka pantas dan mampu untuk memaklumkan sabda kepada dunia. Dan semoga oleh doa dan para kudus serta doa umat beriman sekalian, Engkau sudi memberkati saudara kami ini dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, agar sebagai pewarta sabda mereka dapat merenungkan sabda, meresapkannya di dalam hati dan
telah dirintis para rasul, dihidupkan dalam perkataan dan teladan hidup mereka, demi kemuliaan namamu sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudara terkasih, ini kita ikuti upacara pelantikan Akholit. Para saudara terkasih, hari ini kalian dipilih untuk menerima jabatan akholit. Tugas seorang akholit adalah membawa tempat lilin, menyalakan penerangan di dalam gereja, serta mengantarkan air dan anggur untuk perayaan Ekaristi. Maka usahakanlah menjelaskan tugas kalian ini dengan pantas, sebab kalian tidak akan berkenan kepada Allah apakah bila kalian memegang lilin bernyala bagi Allah, tetapi melakukan pekerjaan-pekerjaan kegelapan. Dengan demikian kalian memberi contoh perbuatan yang ingkar. Seperti sang sabda kebenaran, hendaklah cahayamu bersinar di hadapan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik, lalu memuliakan Bapamu di surga. Barang apakah juga seperti kata Rasul Paulus, di tengah-tengah bangsa yang jahat dan durhaka, hendaklah kamu bersinar seperti cahaya itu, sebab sabda kehidupanlah pegangan. Hiduplah dengan pinggang terikat dan pelita bernyala di tanganmu, agar kamu sungguh menjadi putra terang. Terang apakah yang dimaksudkan Rasul Tuhan? Hal itu dijelaskan kemudian dengan berkata, buah dari terang tersebut adalah dalam segala hal yang baik, keadilan, serta kebenaran. Kalian juga akan mengambil bagian secara istimewa dalam karya gereja. Sumber dan puncak hidup gereja adalah Ekaristi suci. Berkat Ekaristi, umat Allah dibentuk dan berkembang ke arah kedewasaan. Kepada kalian diserahkan tugas untuk membantu para imam dan para diakon. Kalian dapat membagikan komuni suci kepada kaum beriman, teristimewa kepada orang-orang sakit, karena kalian adalah pelayan khusus sakramen ini. Sebagai orang yang dikhususkan untuk tugas ini, maka hendaklah kalian berusaha untuk hidup dari kurban Kristus dan menyesuaikan diri dengan lebih sempurna kepada kurban yang sama itu. Kalian harus berusaha memahami arti terdalam dari apa yang kalian buat, agar kalian selalu dapat menyerahkan diri setiap hari kepada Tuhan. Karena itu hendaklah kalian ingat bahwa apabila kalian mengambil bagian dalam roti yang satu bersama saudara-saudara yang lain, maka kalian berada dalam kesatuan dengan mereka. Oleh karena itu, cintailah dengan cinta sejati terhadap umat Allah bersama tubuh mistik Kristus yang satu dan satu. Kiranya perkataan Kristus kepada para rasulnya di saat perjamuan terakhir berlaku bagi kalian semua. Hendaklah kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Semoga dengan belas kasihnya Tuhan memberikan semua itu kepada kami. Penyembahan. Frater Agustinus Agus, Frater Alfonsus Beza, Pastor Lorenzo Seri, Frater Romanus, Frater Juventius, Frater Julius Seri. Terimalah piala dan sigori ini sebagai bahan persembahan perayaan Ekaristi. Semoga kamu layak melayani altar dan gereja Kristus. Para frater, terimalah wadah anggur dan air ini untuk mempersembahkan anggur dan air agar menjadi Ekaristi darah Kristus atas nama Tuhan.
kayu ini untuk mempersembahkan anggur dan air agar menjadi ekaristi darah Kristus atas nama Tuhan. Para Frater, terimalah kandela dengan lilin ini dan ketahuilah bahwa kamu ditugaskan untuk menyalakan penerangan-penerangan di dalam gereja atas nama Tuhan. Mari kini kita mendengarkan para katolik. Allah yang Maha Kasih, Engkau telah menganugerahkan roti kehidupan kekal, yaitu Yesus Kristus Putramu sendiri, yang telah mengorbankan dirinya sebagai kurban satu-satunya yang berkenan kepadamu demi keselamatan kami. Setiap kali kami merayakan Ekaristi, Yesus Kristus Putramu hadir dan menyelamatkan kami. Yesus Kristus Tuhan kami menghendaki agar kurbannya ini tetap dirayakan. Dan kini ya Bapa, keenam saudara kami telah menyatakan kesediaannya untuk melayani altar kurbanmu ini dalam tugas sebagai akolit. Maka kami mohon berkat dan rahmat-Mu untuk tugas pelayanan ini. Semoga mereka sanggup untuk selalu setia dan pantas melayani altar kurban Putramu, dan dengan penuh hormat dan pantas mereka membagi-bagikan roti kehidupan kepada saudara-saudari yang lain. Dan semoga oleh doa para rasul dan para kudus, serta doa umat beriman sekalian, Allah Bapa yang Maha Kuasa sudi memberkati saudara-saudari kami ini dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, agar mereka tetap tekun dalam iman dan cinta untuk melayani altar dan tugas ibadat yang lain demi kemuliaan nama-Mu sepanjang segala masa. Anak-anakku yang terkasih, renungkanlah pelantikan yang baru saja kalian terima dan tanggung jawab yang kalian terima. Berusahalah hidup suci agar berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, supaya kalian dapat menerima rahmat-Nya yang akan dianugerahkannya sendiri kepada kalian, karena belas kasihan yang telah dilimpahkannya kepada kalian. Dan doakanlah aku juga di hadapan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Selesai teman pelantikan diakon. Bapak, Ibu, saudara-saudari, marilah kita berdiri, kita ungkapkan aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Tuhan kita, yang kandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam penderitaan Pilatus, disalibkan Bapa dan dimakamkan, yang turun ke tempat yang pada ketiga bangkit dan terangkat, yang yang surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari segala akan datang mengadili orang yang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan